Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama saya Wulandari Desiningtyas, biasa dipanggil dengan Bu Wulan. Untuk mata pelajaran dasar listrik dan elektronika, kebetulan untuk kelas 10 TAV 1, pembimbingnya adalah saya sendiri. Untuk kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum kelistrikan dan elektronika. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang memahami besaran-besaran unit pada kelistrikan, kemudian spesifikasi komponen, dan sekarang kita akan belajar tentang hukum-hukum kelistrikan dan elektronika. Untuk kali ini kita akan memahami dulu bagaimana pergerakan sebuah arus listrik. Dalam contoh gambar yang sudah saya sajikan di sini, kita akan melihat ini adalah sebuah penghantar listrik. Di dalamnya terdapat sebuah molekul atau elektron-elektron, di mana jika dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari positif ke negatif, ini aliran listriknya dia disebut dengan arah arus. Jadi arah arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari positif ke arah negatif. Sebaliknya, arah aliran elektronnya dia akan mengalir dari negatif ke positif. Anak-anak bisa memahami dari gambar yang sudah saya sajikan ini. Jadi ada arah aliran arus listrik, kemudian ada arah elektron. Jadi kebalikannya ya anak-anak ya, kalau arah arus listrik dia mengalir dari positif ke negatif, kalau arah elektron dia mengalir dari negatif ke positif. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana sebuah penghantar akan menghantarkan sebuah arus listrik. Di mana arus listrik di sini sama dengan Q per T. Jadi kalau kita menghitung besarnya kuat arus listrik, itu kita masukkan rumus I sama dengan Q per T, di mana I adalah satuan untuk arus listrik ampere dan Q adalah muatan listriknya, dan T ini menunjukkan waktu dalam satuan detik. Muatan elektron sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi di sini satu kolomnya sama dengan 6,28 kali 10 pangkat 18. Jadi satuan muatan kolom adalah besar muatan yang bila mana dua muatan sama dan sejenis itu ditempatkan pada jarak 1 meter. Itu dalam ruang hampa, maka akan menghasilkan gaya tolak sebesar 1/4 dalam satuan Newton. Nah, rumusnya seperti ini anak-anak, kita lihat Q sama dengan I kali T, di mana I sama dengan Q per T atau T sama dengan Q per I. Jadi ini kita nanti akan kita buatkan seperti segitiga ajaib, jadi nanti kalian memudahkan dalam penggunaan rumusnya. Kemudian di sini ada tegangan listrik atau nama lainnya beda potensial. Beda potensial ini satuannya adalah volt, simbolnya V. Beda potensial antara dua titik adalah diukur dengan kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan satu titik ke titik yang lain. Jadi 1 voltnya itu sama dengan beda potensial antara dua titik bila 1 joule dan kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan satu kolom muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ini ada komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang apa sih resistor itu, induktor itu seperti apa, kapasitor itu yang bagaimana. Jadi bila energi yang disuplai pada suatu elemen listrik, ia akan direspon pada satu atau lebih dari 3 cara berikut. Jadi bagaimana arus listrik, tegangan listrik, muatan listrik itu bekerja, itu pada dasarnya ada 3 faktor yang saling mempengaruhi.
Jadi di sini yang pertama itu ada R atau sebuah tahanan ya. Jadi di sini jika energi diserap, maka elemen rangkaiannya itu disebut dengan resistor atau nama lainnya beban pada tahanan atau pada rangkaian itu sendiri. Kemudian jika energi yang disimpan itu dalam bentuk medan magnet yang berada di dalam satu rangkaian itu dinamakan dengan induktor atau dengan kita simbolkan L. Nah, untuk berikutnya ini ada komponen C. Komponen C itu energi yang disimpan dalam bentuk medan listrik, elemennya dinamakan kapasitor murni. Nah, ini rumusnya. Untuk tahanan itu dengan memasukkan rumus R sama dengan kalikan dengan L dibagi dengan Q, di mana L ini adalah panjang kawat penghantarnya. Nah, ini ada rangkaian arus searah ya. Rangkaian arus searah seperti ini. Nah, ini ada tegangan sumber. Tegangan sumber itu bisa berasal dari power supply atau mungkin bisa berasal dari baterai ya, atau mungkin dari tenaga sel surya dan lain-lain. Ini ada sebuah sumber tegangan, ini ada arus listrik mengalir pada sumber tegangan. Kemudian di sini ada alat ukur ampere meter yang ditempatkan pada posisi seperti ini anak-anak. Jadi kalau kita mengukur sebuah arus listrik menggunakan alat ukurnya itu harus dipasang seri atau berderet dengan rangkaian yang akan kita ukur. Jadi seperti ini posisinya, kemudian yang di sini ada beban atau R-nya. Tapi kalau kita mengukur sebuah tegangan listrik, itu posisi alat ukurnya itu adalah paralel dengan rangkaian yang akan kita ukur. Jadi posisinya kalau kita mengukur tegangan langsung saja ditempatkan pada colok-colok. Misalkan pakai AVO, colok AVO-nya langsung dicolokkan pada titik-titik mana yang akan kita ukur. Jadi itu caranya kita mengukur paralel. Tapi kalau mengukur arus itu harus dilepas dulu, kita sambungkan secara deret atau seri dengan beban dan alat ukur itu sendiri. Nah, ini kalau di dalam prinsip hukum Ohm pada rangkaian tertutup ini ada arus listrik yang mengalir, kemudian ada saklar, saklarnya tertutup, ini ada sumber tegangan bisa dari power supply, kemudian saklar tertutup, arus mengalir dari positif, kemudian kita ukur dengan ampere meter, kemudian melalui tahanan listrik dan kemudian mengalir pada negatif. Ya, di sini ada tegangan listrik yang akan mengukur besarnya tegangan yang akan kita ukur. Nah, ini kita gunakan segitiga ajaib ya anak-anak ya untuk memudahkan kalian dalam mengingat-ingat suatu rumus. Kira-kira untuk segitiga ajaib ini kalian di SMP sudah pernah menggunakannya. Jadi jika kita mencari R itu sama dengan V dibagi I. Jika kita mencari V itu adalah R dikalikan I. Dan begitu seterusnya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalian bisa lihat untuk daya listriknya R sama dengan V per I sama dengan V per R. Berarti untuk mencari daya listriknya P sama dengan I kalikan V. P sama dengan I kalikan R. V-nya ini kita jabarkan menjadi I kali R. Jadi ini bisa nanti kita katakan P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Untuk permulaan dari pengenalan besaran arus listrik yang pertama, saya akhiri sampai di sini. Kira-kira nanti bila ada pertanyaan, silahkan menghubungi di kontak nomor yang sudah saya berikan ke kalian.
Selamat belajar anak-anak, semoga kalian bisa mengerjakan tugas saya dengan hasil yang sangat sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.